Halo semua, selamat datang kembali di channel pembelajaran ini. Kita teruskan materi forecasting kita dengan contoh model keuangan yang berbasis Excel. Di pekan ke-10 itu kita akan belajar atau kita akan diskusi bagian dari analisis perspektif ya, di sub bagian pertamanya yaitu forecasting atau prediksi atau peramalan gitu ya. Apa yang diramal, apa yang diprediksi, apa yang diforecast, apa yang diprognosakan gitu ya. Kalau di bahasa akuntansinya itu adalah indikator-indikator keuangan yang indikator keuangan ini nantinya akan digunakan di dalam valuasi. Nah gitu. Oke, ini saya mau mulai dulu dari kita melakukan analisis prospektif itu akan sangat banyak hitung-hitungan, dan hitung-hitungan yang kita lakukan akan sangat bergantung kepada asumsi-asumsi yang kita dapatkan. Asumsinya ini berasal dari analisis-analisis sebelumnya. Jadi gitu tingkatan ininya, logikanya. Ya, jadi yang tengah semester pertama kemarin memang sudah selesai, tapi itu kita bawa knowledge-nya ke analisis prospektif ini untuk mendefine, untuk menghitung, untuk menentukan asumsi-asumsi indikator keuangan. Nah, apa saja indikator keuangan yang dipakai gitu ya, yang asumsi-asumsinya itu diperoleh dari analisis sebelumnya, itu kita bisa masuk ke 11 langkah melakukan forecasting. Tuh. Nah, sekali lagi pengertian, pemahaman, definisi, latar belakang, faktor yang mempengaruhi itu ada di YouTube. Nah, bagaimana kemudian diimplementasikan di dalam perhitungan, itu yang kita akan coba go through ya. Kita akan coba bahas berikut ini. Gitu. Jadi, di analisis akuntansi ya, itu kan kita sudah menghasilkan yang namanya recasted financial statement, laporan keuangan yang recasted. Ada di sini ada balance sheet, ada neraca yang recasted. Ini perusahaannya namanya VBA ya, VBA. Jadi anggaplah itu sebuah nama perusahaan gitu. Nah, ini ada laporan keuangan recasted untuk balance sheet, ini ada laporan keuangan recasted untuk income statement. Jadi dari ini ceritanya 5 tahun terakhir ya, mulai dari 2010, 2009, 2008, 2007, 2006. Nah, ini semua adalah historical financial year, historical financial report. Nah, berikutnya setelah selesai melakukan analisis akuntansi ini, kita gunakan untuk analisis prospektif. Yang pertama kita susun forecasting. Itu ada di bagian ini. Excel ini ada di Classroom ya. Kalau bingung loh kok ada Excel lagi nih, Excel yang mana gitu. Silakan dibuka Classroom-nya dan di-download Excel-nya. Nah, kita masuk ke 11 langkah melakukan forecasting. Yang pertama, melakukan forecasting sales. Ya, menghitung, memperkirakan kenaikan dari sales. Nah, itu tadi kita punya historical years tahun 2010 ya, yang paling mutakhir atau paling terkini gitu. Nah, berarti kita mau forecast sales ini untuk tahun berapa? Nah, ini ada rule of thumb atau ada apa nih namanya ya? Ada kesepakatan umum gitu, ada itu namanya satu 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 kesepakatan di antara analis laporan keuangan bahwa kita melakukan forecast itu 3 sampai 10 tahun. Kenapa 3 sampai 10 itu dijelasin di YouTube ya. Jadi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun. Gitu. 3 sampai 10 tahun ini kita coba buat ininya, timeline-nya gitu ya, lini waktunya. Ini berarti historical years terakhir tadi kan 2010 ya. Berarti di forecast-nya tahun 2011, 12, 13, 14 sampai tahun ke-10 kira-kira begitu. Itu yang ideal gitu. Atau kalau mau cuma 3 tahun juga that's fine, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan 2 tahun, karena kalau 2 tahun
ini nanti ngefeknya ke valuasi gitu. Nah, untuk forecasting sih nggak ada masalah, tapi nanti untuk divaluasi menjadi isu gitu. Nah, nanti ini juga yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan tugas ya di kimia farma. Itu nanti kalian akan melakukan forecasting ini dengan cara yang sama gitu. Yang di forecast juga indikator keuangan yang sama dengan perspektif waktu 3 sampai 10 tahun. Nah, itu dulu. Terus kemudian kita masuk ke forecasting sales. Nah, sales ini intinya adalah kita akan forecast, akan memprediksi kira-kira perusahaan ini dalam 3 tahun atau 10 tahun ke depan tadi itu akan mempunyai atau akan mendapatkan kenaikan revenue atau sales berapa persen gitu. Nah, kalau di contoh ini diberikan contoh akan menghasilkan kenaikan sales sebesar 8%, stabil selama berapa ini berarti sekitar 10 tahun ya, 10 tahun ke depan. Gitu. 8% dapat dari mana? 8% itu dapat dari lihat di YouTube itu keterangannya. Jadi rata-rata sales dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Dan kemudian lihat apakah rata-rata sales tahun sebelumnya itu bisa dibawa ke tahun-tahun ke depannya gitu. Jadi ini benar-benar kita melihat masa lalu, tetapi tidak semua dari masa lalu itu kemudian dibawa ke masa depan gitu ya. Istilahnya diambil yang relevan saja. Nah, dalam konteks analis laporan keuangan gimana untuk ini, untuk melihat atau untuk menentukan apakah rata-rata sales itu bisa dibawa ke depan. Lihat analisis lingkungan bisnis dan strategi. Coba komparasikan dengan PDB. Nah, itu teknik-teknik umum yang digunakan. Ya. Terus setelah salesnya diketahui, tadi kan the last years dari historical financial report itu kan tahun 2010. Tahun 2010 kan ada sales yang apa ya? Sales yang real ya, yang aktual, yang beneran gitu. Nah, nanti basis kita melakukan forecasting sales tahun berikutnya ya dari last year financial report tadi. Berarti ini salesnya di 2010 adalah 2981,8. Nah, karena setiap tahun naik 8%, maka di tahun 2011 atau 1 tahun forecasting gitu ya, tahun depannya itu ya dikalikan 1 plus 8%. Begitu seterusnya sampai tahun ke-10. Ya, itu yang pertama, forecasting sales. Yang kedua, langkah kedua ya, setelah forecasting sales selesai, yaitu menghitung net operating asset. Kenapa nomor 2 net operating asset? Karena sales itu tidak lain tidak bukan, kenaikannya harus ditopang dengan aset. Ingat, itu satu rumus baku dalam akuntansi. Nggak mungkin sales naik ketika tidak disupport atau tidak didukung oleh aset. Nah, itu formula operating bisnis yang umum gitu. Bahwa kadang-kadang ada kayak durian runtuh gitu ya, kayak mendapatkan apa namanya ya, istilahnya tuh windfall profit, jadi keuntungan yang tidak diduga-duga, misalnya harganya naik gitu, jadi tanpa dukungan aset revenue-nya tambah, terutama untuk barang-barang komoditas gitu-gitu ya, batu bara, minyak bumi gitu-gitu. Tapi itu bukan merupakan satu ukuran yang bisa menggambarkan kinerja keuangan gitu. Kenaikan komoditas kan nggak ada hubungannya dengan misalnya perusahaan komoditasnya kan, nggak ada hubungannya. Nah, yang nyambung, yang relate dengan kinerja perusahaan ya berarti dari aset itu. Maka kemudian yang nomor 2 ini dicari net operating asset. Bagaimana cara mencari net operating asset? Itu kalian harus cari ATO, asset turnover. Ya. Nah, ini di perusahaan VBA ini asset turnover-nya adalah memakai asumsi 0,97. Dari mana 0,97? 0,97 ini dicari nih ATO historicalnya berapa. Nah, setelah mendapatkan ATO historical, lihat apakah ATO historical ini bisa dibawa ke depan atau tidak. Bisa digunakan dalam forecasting atau tidak. Caranya cek teknologi. Ya, caranya cek apakah ada perkembangan terkini tentang aset yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan bisnisnya. Nah, ini masing-masing perusahaan punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Maka dari itu lihat bagaimana cost driver-nya, bagaimana product differentiation-nya, apakah ada teknologi tertentu yang
diperlukan dan teknologi ini akan mengubah market secara keseluruhan gitu. Jadi game changer gitu. Jadi sesuatu yang akan membuat perusahaan lebih efisien. Nah, kalau ada teknologi begini, apakah teknologi ini dipunyai oleh perusahaan atau tidak? Nah, itu yang akan berpengaruh terhadap aset turnover. Ya, setelah tahu aset turnover, kita gunakan untuk menghitung net operating asset ya, sama dengan sales dibagi ETO. Salesnya dari mana? Salesnya dari langkah nomor 1. Ya, ETO-nya dari forecasting atau prediksi. Nah, kita akan mendapatkan net operating asset. Itu langkah kedua. Itu sampai sini bisa diikutin, bisa dipahamin ya. Itu sampai langkah kedua. Kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah merevisi sales forecast. Nah, dari mana nih revisi sales forecast? Revisi ini muncul ketika kita melakukan forecasting ya, itu kita menemukan fakta atau data baru atau informasi baru gitu bahwa salesnya perusahaan itu akan terpengaruh oleh satu variabel atau satu faktor tertentu. Nah, kalau ada itu kemudian kita masukkan ke bagian nomor 3 ini, gitu ya. Nah, ini memang berbeda, memang dibedakan lah ya, bukan berbeda. Mungkin memang dibedakan dengan yang pertama, karena kita ingin memberikan informasi kepada membaca laporan keuangan kita nantinya ya, bahwa kalau berdasarkan analisis lingkungan bisnis dan strategi sebelumnya, itu sebenarnya sales forecast-nya itu berapa persen. Nah, ini kita masukkan di sini. Tetapi ketika ada perkembangan terkini yang itu akan merubah sales forecast, gitu ya, yang sudah ada 8% ini, maka kita munculkan di sini. Dengan informasi yang lengkap seperti ini, nanti si pembaca laporan keuangan atau si pembaca laporan analisis kita tadi ya, punya apa tuh namanya, informasi yang utuh, informasi yang lengkap. Nah, ini kita sampai di langkah ketiga ini. Kalian juga bisa sambil buka Excel di laptop atau di HP-nya masing-masing ya. Nah, ini revise sales forecast-nya ini dimasukkan di sini kalau ada. Kalau tidak ada, seperti contoh VBA ini nggak ada, maka di sini ya dibiarin kosong gitu ya. Nah, nggak ada revisi dari sales forecast. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, kita forecast profit margin dan calculate NOPAT. Jadi setelah kita menghitung sales, terus net operating asset, terus ada atau tidak revisi dari pertumbuhan penjualan, kita kemudian hitung yang namanya net operating profit after tax atau NOPAT. Nah, NOPAT itu didapat dari sales kali profit margin. Nah, salesnya kan kita udah dapat di langkah yang pertama. Nah, ini kan sales nih. Gitu ya. Ini sales. Nah, profit marginnya dari mana? Profit margin ini adalah indikator keuangan yang kita perlu tentukan. Itu. Dari mana angkanya? Kalau di VBA ini 10% ya. Dari mana 10% ini berasal? 10% ini berasal dari historical profit margin yang ada di rata-rata. Nah, terus kemudian bagaimana menentukan apakah historical average itu bisa dipakai ke depan atau tidak? Sekali lagi lihat bagaimana analisis lingkungan bisnis dan strategi itu dilakukan. Bagaimana analisis finansial bagian profitabilitas itu disusun. Gitu. Kalau kita ngomongin profit margin, itu tidak lepas dari, kalau di analisis lingkungan bisnis ya, itu tidak terlepas dari kompetisi yang ada. Apakah kompetisinya ketat? Apakah kompetisi industrinya itu longgar? Apakah kompetisinya itu so-so, biasa-biasa? Itu akan menentukan profit margin. Kalau kompetisinya ketat, tentu profit margin itu juga ketat gitu. Jadi nggak bisa nih profit margin itu tiba-tiba akan bisa naik tinggi atau bisa turun rendah gitu. Karena ya sudah kompetisinya itu sudah sedemikian gitu. Jadi profit margin di perusahaan ya akan segitu-gitu aja. Nah, itu logikanya begitu. Tapi selain itu juga lihat profitabilitas dari perusahaan. Bagaimana kemampuan perusahaan untuk mencetak atau mendapatkan profit. Kan ada ya di analisis finansial ya. Itu dilihat tuh. Apakah dia efisien atau tidak costingnya, HPP-nya, COGS-nya. Nah, itu akan memengaruhi bagaimana kita forecast profit margin. Kalau sudah dapat forecastingnya, tinggal kita kalikan dengan sales, kita akan mendapatkan net operating profit after tax. Ini indikator keuangan keempat yang kita forecast. Berikutnya ke langkah kelima,
apakah ada other operating income. Nah, ini tidak lepas dari analisis finansial kita di bagian arus kas. Ya, bagian arus kas, di spesifiknya lagi di bagian income. Ya, masih ada yang ingat income itu ada yang recurring, non-recurring, operating, non-operating. Nah, tentu ketika kita akan melakukan valuasi, yang menjadi source of value utama itu adalah yang income yang berasal dari kegiatan operating, gitu ya. Itu yang utama. Tetapi operating itu ada yang sifatnya dia recurring dan ada yang non-recurring. Nah, yang non-recurring, yang other operating income itu yang kita masukkan di sini. Kalau ada, kira-kira berapa other operating income yang diperoleh perusahaan di masa depan? Nah, ini akan sangat bergantung sekali lagi dari bagaimana kita melakukan analisis lingkungan bisnis dan strategi, analisis akuntansi, dan kemudian analisis finansial. Ini digabung nih. Nah, ini kalau di perusahaan di VBA ini tidak ada operating income yang muncul. Jadi semua income itu dia berasal dari operating income yang recurring gitu. Jadi di sini nol, nggak ada. Ya, sampai langkah kelima. Langkah berikutnya, langkah keenam, itu kita menghitung yang namanya free cash flow. Nah, free cash flow ini kita dapatkan angkanya dari NOPAT ya, yang kita dapatkan di langkah keempat ini, dikurangi dengan perubahan net operating asset, ya, change in NOA. Change in NOA itu berarti didapatkan dari NOA tahun 2011 misalnya dikurangi dengan 2010. Jadi selisihnya aja yang dihitung. Gitu. Nah, ini masuk ke free cash flow. Nah, ini gimana sih logikanya kok bisa begini? Ya, logikanya adalah apa tuh namanya? Free cash flow itu kan konsepnya adalah arus kas idle atau uang idle gitu ya, kas idle yang dimiliki oleh perusahaan setelah dia itu membayar semua kewajibannya, termasuk juga untuk membeli aset dalam rangka untuk mendukung atau untuk mensupport kenaikan sales tahun depan, gitu. Nah, itu pula yang tergambar di net operating profit after tax. Nah, berarti kalau net operating profit after tax itu kan sudah digunakan untuk membayar, untuk mengcover COGS tentu ya, terus operating expense tentu ya, terus kemudian membayar pajak, membayar pinjaman, udah semua gitu, NOPAT. Nah, setelah dikurangi dengan kenaikan aset untuk menggenerate sales di tahun depannya, maka itulah yang disebut dengan free cash flow. Nah, itu kita dapat FCF di sini. Itu dapat FCF di sini, terus kemudian berikutnya di langkah ke-7 dari FCF tadi, kemudian kita forecast yang namanya net dividend payout. Nah, net dividend payout ini berapa besar dividen yang dibayarkan oleh perusahaan tahun-tahun ke depan. Nah, tentu tidak lepas dari net dividend payout tahun-tahun sebelumnya ya, historical dividend seperti apa. Nah, ini asumsinya adalah perusahaan itu menjaga dividennya supaya stabil. Investor saham itu tidak suka dividen yang fluktuatif. Investor itu suka dividen yang stabil. Karena artinya resikonya juga rendah kalau stabil. Kalau fluktuatif itu resikonya tinggi. Kalau lagi naik-naik, tapi kalau lagi turun ya jelek. Iya, gitu ya. Kalau lagi turun jelek. Nah, asumsinya kemudian kita memakai basis bahwa perusahaan akan menggunakan dividen yang stabil. Tapi nanti juga perlu dicek ya, dividen ini dengan yang disebut dengan financial asset. Berapa financial asset yang ada di perusahaan. Nah, itu penjelasannya yang ada di YouTube. Gitu. Terus dari situ kemudian ke langkah ke-8 ya. Langkah ke-8 adalah menghitung payment to debt holder. Berapa sih pembayaran kepada pemegang obligasi atau kepada bank, kepada debt holder. Nah, caranya gimana? Caranya adalah free cash flow dikurangi dengan dividen. Free cash flow didapat dari langkah ke-6, dividen didapat dari langkah ke-7. Apa ini kok net payment to debt holders itu formulanya adalah free cash flow dikurangi dividen? Nah, itu tadi logika dasarnya, asumsi dasarnya adalah free cash flow itu merupakan pembagian dari free cash flow atau distribusi dari free cash flow itu harusnya cuma ada 2, yaitu pembayaran kepada shareholder dan pembayaran kepada debt holder.
Jadi untuk mengetahui berapa net payment to debt holder, itu kemudian tinggal dibalik formulanya atau rumusnya ya. Berarti free cash flow dikurangi dengan dividen. Kalau dividen kan berarti pembagian ke shareholder ya. Nah itu kita dapatkan payment to debt holder. Nah ini angkanya nih. Nah dari sini kita ke langkah ke-9. Langkah ke-9 ini kita forecast atau kita tentukan atau kita ambil asumsi ya tentang berapa cost of debt after tax. Jadi biaya pinjaman dari perusahaan ke depan gitu. Nah, ini agak kebalik ya. Biasanya kan kita mencari apa tuh namanya? Kita mencari pembayaran kepada debt holder itu adalah pokok kali bunga kan gitu. Nah, kalau di forecasting ini dibalik. Pembayarannya dulu dihitung berapa, baru dicari asumsi berapa biaya pinjamannya. Nah, ini kalian perlu berhati-hati ya. Perlu memperhatikan ini dengan seksama. Ini kenapa begini gitu. Nah, ini dibalik nih. Justru payment-nya dulu dihitung, baru interest-nya atau cost of debt-nya atau kupon obligasinya baru apa nih namanya ditentukan gitu atau dicari atau dihitung atau diasumsikan. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kalian harus melihat historical cost of debt, historical biaya pinjaman. Biaya pinjaman historis. Itu baca tuh di laporan keuangan ada pinjaman dari bank A itu interestnya berapa? Obligasi seri berapa gitu ya? Seri 1, seri 2 itu YTM-nya berapa? Yield to maturity-nya berapa? Nah, itu dihitung semua. Itu dihitung semua. Terus kemudian dirata-ratakan, rata-rata tertimbang gitu ya, dikalikan dengan 1 minus tax, karena ini after tax. Nah, habis itu baru dibawa untuk forecasting ke depan. Ya. Nah, ini juga akan muncul pertanyaan. Misalnya di rata-rata tertimbang, cost of debt-nya itu kalau di perusahaan VBA ini 5%. Apakah 5% ini bisa dibawa tahun-tahun ke depan atau naik lebih tinggi dari 5% atau lebih kecil dari 5%? Nah, untuk menentukan ini, kalian perlu melihat analisis resiko yang ada di analisis finansial. Ya, kalau kita melihat resiko dari perusahaan itu naik di masa depan, gitu ya, entah karena pesaingnya, entah karena teknologinya, entah karena perusahaan itu sendiri, entah karena komoditas produknya gitu, maka kemudian cost of debt yang historical itu juga harus kita naikkan, nggak bisa tetap. Kenapa begitu? Karena resiko itu berbanding lurus dengan return, kan gitu ya, risk and return. Nah, gitu kan yang diulang-ulang tuh. Berarti ketika risikonya naik, maka return juga harus naik. Loh, kok return naik? Ini kan ngomongin cost of debt. Nah, return yang kita anggap di sini atau kita bicarakan di sini adalah return yang diminta oleh si debt holder, gitu ya, atau si bond holder. Nah, dia pasti minta naik tuh. Nah, maka dari itu di sini kita naik. Demikian juga sebaliknya ya. Kalau resiko perusahaan turun, cost of debt-nya itu logikanya harus turun. Gitu. Nah, setelah kita dapatkan cost of debt ini, kemudian kita hitung opening debt balance ya. Ini kita dapatkan dari saldo debt awal tahun. Terus kita kalikan berapa pembayaran bunganya gitu ya. Itu yang disebut dengan net financing after tax, NFA, net financing expense after tax. Dari cost of debt dikalikan dengan opening debt balance. Terus kemudian kita tambahkan dengan apa tuh namanya opening tambah pembayaran bunga interest atau pembayaran kupon tadi dikurangi dengan repayment yang dibayarkan tahun itu, kita akan mendapatkan closing debt gitu. Nah, ini closing debt. Ya. Terus habis itu kita cek di sini leverage. Leveraging, debt dibagi NOA atau debt dibagi aset. Ini penting untuk memberikan informasi kepada pembaca laporan analisis laporan keuangan kita ya, bahwa nantinya kalau sudah selesai di ini ya, di valuasi, misalnya kita menghitung valuasi dari perusahaan VBA ini, saya akan lompat sebentar ke valuasi, tapi jangan bingung dulu ya. Nanti kita akan bahas valuasi ini secara spesifik. Misalnya saya akan menghitung valuasi VBA ini dengan metode discounted cash flow itu hasilnya adalah 0,84 dolar per saham. Nah, itu nanti pembaca laporan keuangan tahu bahwa perusahaan
itu nilainya sebesar 0,84 dolar per lembar saham diperoleh dengan strategi pinjaman yang ini boleh dibilang apa tuh namanya defensif gitu ya, turun kan ini mulai dari tahun apa nih namanya 2010 ke 2011 dan seterusnya sampai sampai forecasting years ini kan turun. Nah, ini berarti ya agak aman lah ya gitu. Jadi kebijakan kebijakan dari perusahaan itu dia lebih cenderung untuk defensif atau mengurangi debt-nya gitu. Jadi nilai tadi sekian tadi 0,84 dolar per lembar saham tadi diperoleh dengan kebijakan hutang yang menurun gitu. Demikian sebaliknya, nanti dari sini kalau kebijakan hutangnya itu naik, nah nanti nilai yang diperoleh gitu, itu diperoleh dengan kebijakan hutang yang agresif gitu. Nah, itu akan memberikan informasi yang utuh lengkap kepada pembaca laporan analisis kita. Itu ya. Itu langkah ke-9. Langkah ke-10 menghitung comprehensive income. Menghitung comprehensive income ini mendapatkan nilainya dari NOPAT dikurangi NFA. NOPAT itu diperoleh dari langkah ke-4 ya. NFA itu diperoleh dari langkah ke-9. Nah, kita dapatkan nih comprehensive income. Nah, terus terakhir 11 itu kita cek perhitungan kita ya. Cek perhitungan kita 1 sampai 10 benar atau tidak. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya adalah hitung equity. Nah, ini ada 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama, equity, aset dikurangi liabilities, ya. Ini kan ya aset kurangi liabilities ya equity, apalagi gitu ya. Ini perhitungannya. Kita cek dengan perhitungan approach atau pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua adalah menggunakan equity itu sendiri. Jadi opening equity ditambah income dikurangi dividen. Nah, itu kalau hasilnya sama ya, itu berarti perhitungan kita sudah benar. Itu forecasting, langkah 1 sampai 11. Silahkan